rekan-rekan sekalian, selamat datang dalam praktikum pengantar teknologi informasi perdana hari ini ya, pagi ini. Baik, saya akan mulai materi praktikum dengan pengenalan Windows administrasi, yaitu Windows 10 ya. Nah, seperti biasa, untuk memulai sebuah sistem operasi Windows, kita akan mulai dari start menu ya. Di pojok sebelah kiri bawah itu ada simbol Windows atau jendela, itu sebagai akses untuk start menu kita. Klik start menu ya, ini tampilan start menu biasa ya. Sudah start menu biasa, tampilan start menu biasa. Sini kalian bisa lihat berbagai list atau daftar aplikasi yang terinstall ya. Kali ini karena di laptop saya, maka ini adalah aplikasi yang terinstall dalam laptop saya. Nah, sebelah kanan ini adalah berbagai list pada start menu. Artinya saya bisa akses dengan cepat melalui akses atau start menu yang ada di sini. Tentu saya mau akses recycle bin, kamera saya juga bisa, foto juga dari sini. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menggunakannya. Nah, baik. Selanjutnya di sini di bawah fitur terbaru dari Windows 10 adalah ada yang namanya search ya, fitur pencarian. Artinya kita tidak usah lagi susah-susah untuk klik di Windows lalu cari manual aplikasinya. Seperti ini misalkan kalau aplikasi yang berada di dalam satu folder, misalnya seperti ini Active, ini kita tinggal klik di foldernya, cari lagi aplikasinya, terlalu susah. Jadi bagaimana caranya supaya cepat? Misal saya mau cari yang namanya aplikasi Google Chrome yang di desktop saya ya. Saya tinggal klik di sini Chrome, maka dia akan muncul Chrome. Oke, saya akan ambil misalnya aplikasi Animate. Nah, maka akan muncul seperti ini. Atau saya ambil aplikasi misalkan Notepad, maka dia akan munculkan Notepad. Cepat ya. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan berbagai aplikasi yang cepat melalui fitur shortcut ya. Contoh seperti ini. Misalkan saya mau membuat Google Chrome ini udah tampil dalam taskbar. Jadi di bawah ini adalah di samping daripada fitur pencarian, di sampingnya dari sini ke kemari itu adalah taskbar. Oke, nah ini kalau lihat di sini ada taskbar menu notifikasi, ada jam, ada notifikasi untuk jaringan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya bisa lihat taskbar ya. Jadi taskbar untuk urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat. Ini yang sedang saya buka ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita membuat Google Chrome tadi ini bisa tampil dalam taskbar? Oke, klik kanan. Nah, di sini ada dua pilihan nih. Kalian perhatikan ada pin to start, pin to taskbar. Jadi kalian bisa pin to taskbar, maka dia akan muncul di bawah taskbar. Nah, kemudian kalau dia pin to start, maka dia akan muncul di menu list start menu seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan, drag and drop seperti ini, drag and drop. Oke, baik ya. Jadi tinggal gampang, tinggal kalian mau misalkan ambil start langsung pilih ini Google Chrome, atau kalian mau memudahkan lagi, kalian tinggal geser ini ke urutan pertama. Tujuannya apa? Oke. Nah, kalian tinggal klik di keyboard tombol simbol Windows di keyboard Anda, lalu Anda klik atau tekan tombol angka 1. Kenapa angka 1? Karena dia ada di posisi 1 di dalam taskbar kita. Nah, saya mau ambil di Mozilla ada di posisi 3, maka saya akan tinggal klik atau tekan tombol Windows yang ada di keyboard, lalu diikuti dengan tombol angka 3, maka dia akan munculkan Mozilla seperti itu. Gampang ya? Oke, gampang. Nah, cara meremovenya bagaimana? Dari taskbar tinggal klik kanan, Anda tinggal unpin from taskbar, maka dia akan hilang ke taskbar. Oke, ini saya close dulu ini. Oke,
Nah, sama seperti tadi di start menu, klik start menu, tinggal klik kanan di sini unpin from start, maka dia akan hilang dari start menu. Seperti itu. Itu dari segi accessibility-nya, ya, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana caranya misalkan shortcut menggunakan keyboard. Misal saya mau munculkan menu file explorer, maka saya cukup menekan tombol Windows lalu E, maka akan muncul fitur atau Windows Explorer seperti ini. Oke. Nah, lalu kemudian seperti tadi ya, saya mau search, mau cari file tapi bukan dari fitur Windows ya. Nah, tinggal tekan tombol Windows lalu plus R, angka huruf R, maka akan muncul seperti ini. Oke, misalkan saya mau cari control panel, nah maka dia akan muncul control panel. Ini sama dengan fungsinya kalau saya pakai set ini, saya tekan kontrol, bedanya adalah lebih cepat dia memahami dari set ini ketimbang kalau kita pakai Windows, tombol Windows lalu tekan huruf R. Nah, di sini kita mesti atur presisinya, mesti pas huruf by huruf. Oke, itu bedanya. Kalau kita pakai set ini, kita tekan kontrol panel, langsung dia muncul panel, dia akan tahu. Nah, kita tinggal open, nah, dia akan muncul untuk panel seperti ini, sama ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba untuk mengakses Windows ya, dengan cara yang lebih cepat lagi. Misalnya saya klik kanan di sini di tombol start Windows ya, klik kanan. Nah, di sini sudah langsung muncul tanpa kita pakai namanya fitur search atau fitur Windows R ya. Lebih cepat lagi pakai klik kanan di start menu, ambil. Kalian mau kemana nih? Nah, silakan. Misalkan saya mau ambil ke komputer manajemen atau task manager. Task manager tadi kalau misalnya kalian lagi error filenya, task manager dia akan munculkan task manager seperti ini. Nah, ini fungsinya apa task manager? Ini berisikan berbagai aplikasi yang sedang terbuka di dalam PC kalian. Ini dia. Misalkan saya Firefox-nya mau saya entekskan, boleh, silakan. Atau saya buka Chrome, maka dia akan munculkan di sini di task manager yaitu Chrome. Kalau saya mau menonaktifkan aplikasinya, tinggal entaks saja, pilih ke Chrome-nya lalu entaks, maka dia akan hilang seperti ini. Oke, klik kanan lagi, misalkan saya akan ambil misalnya run. Nah, dia akan munculkan seperti ini tanpa menekan tombol di keyboard yaitu Windows R atau Windows Run. Oke, klik kanan lagi, kita akan misalkan ambil disk management. Nah, di sini kalian bisa atur berbagai kapasitas daripada hard disk kalian. Sudah berapa sih? Tinggal di sini nih, namanya disk management. Oke. Atau lagi kita ambil klik kanan, kita ambil misalnya koneksi jaringannya, nih network connection. Kita lihat. Nah, dia akan beralih kemari, udah. Kita bisa akan lihat show available network. Nah, kita lihat dia akan beralih ke bawah sini. Oke. Nah, ada jaringan ekspornya apa saja yang ada di daftar sini. Nah, oke. Nah, wifi juga bisa dilihat di sini langsung. Kalau misalnya lihat daftarnya, mau on off kan juga bisa. Sudah, Ethernet itu jaringan lokal ya, yang saya kasih materi kemarin. Nah, kalian tinggal bisa change adapter atau change advanced sharing. Nah, ini bagaimana kalian bisa setting atau konfigurasi jaringan lokal ya. Nah, turn on artinya jaringan tadi akan bisa menangkap sinyal jaringan kita, itu ya. Oke, ini saya close. Klik kanan lagi, file explorer, dia akan munculkan file explorer seperti ini. Itu dia, tanpa yang namanya menggunakan fitur search atau tombol Windows E di keyboard. Oke, baik ya. Nah, oke, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menampilkan yang namanya menu untuk mengubah tampilan warna desktop dan warna taskbar dan lain sebagainya. Anda tinggal klik kanan di sini,
garis kanan. Nah, untuk mengubah tampilan desktop Anda dan berbagai taskbar atau panel yang lainnya, kalian tinggal klik di display setting. Nah, akan muncul seperti ini, display setting. Oke, nah kita bisa ubah misalnya change brightness. Nah, ini lebih terang, lebih gelap ini ya, atau kalian bisa pakai night light. Nah, seperti ini ya, ini on atau off ya. Nah, di sini ada color profile ya, ini misalkan saya seperti ini. Nah, di sini bisa kalian lihat resolusinya bisa diatur ya. Mau resolusi tergantung pada monitor yang kalian gunakan di rumah atau di tempat kalian. Oke, ya, orientasinya bisa di landscape ya. Nah, tegak lurus yaitu portrait ya, melebar dan lain sebagainya. Di sini bisa diatur. Kalau kalian klik advanced display setting, nanti akan muncul seperti ini. Nah, dia akan munculkan detail daripada resolusi daripada desktop kalian di sini. Ya, jadi ada berapa bit, ada format warnanya dan lain sebagainya. Oke, nah ini kalau saya close, terus misalkan saya klikkan lagi di desktop, saya ambil di personalize. Nah, di sini kita akan melihat berbagai settingan tentang background, artinya warna yang ada di start menu kita, berbagai wallpaper dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, ini saya close sudah. Nah, kemudian misalkan saya mau melakukan yang namanya perpindahan folder tanpa tanpa pakai antara muka Windows. Contoh misalnya seperti ini, saya ambil di file explorer, misalkan saya mau pindahkan folder soal, saya tinggal klik kanan copy ya, atau di keyboard Ctrl C, pilih dulu, klik, baru Ctrl C. Saya akan copy misalnya ke file atau folder PTI seperti ini, klik kanan P, maka dia akan berpindah kemari. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya saya mau buat sebuah folder baru di sini, nah, saya klik kanan, tinggal new. Nah, tekan new. Nah, oke, nanti akan muncul di sini menu untuk folder, maka dia akan muncul satu test menu folder. Ini. Nah, misalkan bagaimana caranya meng-hide atau menyembunyikan dua folder ini. Oke, tinggal klik aja misalnya ini dua. Oke, lalu kita tekan klik kanan. Nah, properties. Lalu di sini ada hidden dulu, klik hidden, lalu play. Oke kan? Lalu oke sekali lagi. Nah, dia akan hilang atau tersembunyi. Nah, bagaimana caranya biar dia tampil sementara di sini? Kalian lihat di panel menu bar di atas ada view, klik di view, lalu kalian beralih ke yang namanya di sini ada file name extension, hidden item, item checkbox, dan klik di hidden item, maka dia akan muncul file atau folder yang kita sembunyikan tadi. Sini ya. Oke. Nah, bagaimana menghilangkannya supaya dia bisa terlihat kembali? Nah, kalian tinggal pilih select semuanya yang tersembunyi tadi, pilih lagi properties, lalu kalian uncheck atau hilangkan centang hiddennya, lalu apply, lalu di OK kan 2 kali, maka dia akan hilang seperti ini. Oke. Nah, baik, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita mengetahui perangkat apa saja yang ada di dalam, atau spesifikasi apa yang ada di dalam laptop, PC atau desktop kita masing-masing ya. Jadi Anda tinggal set aja di sini, yaitu yang namanya DXDiag. Oke, atau lebih cepat lagi kita bisa pakai yang namanya Windows R. Di sini Anda tinggal pakai DXDiag. Ketikkan DXDiag di dalam menu pencarian command run, yaitu DXDiag, lalu klikkan, maka dia akan munculkan sebuah tampilan Windows mengenai diagnosis berbagai informasi penting yang ada di dalam PC atau desktop kalian. Di sini saya memakai sistem operasi Windows 10 Pro ya, sebesar 64 bit. Lalu di sini ada nama komputer kita, lalu di sini ada
ada nama pabrikan daripada laptop saya di sini ya. Nah di sini langsung tampil jumlah memori yang ada, kapasitas memori, kapasitas prosesor kita tampil di sini, berikut dengan pabrikan prosesor kita juga, tipenya apa, dan jumlah kecepatannya juga tampil di sini ya. Nah kalau saya klik di tab display di atas, nah di sini akan muncul berbagai informasi mengenai perangkat grafis kita yang ada di PC atau desktop kita. Nah di sini saya menggunakan perangkat dari pabrikan Intel sendiri ya, defaultnya bawaannya. Nah di sini dia paling penting adalah approximately total memory, jadi memori yang bisa dibagikan. Nah, tadi memori saya kan ada jumlah sekitar 4 GB ya. Dari 4 GB ini dia bisa share ke dalam perangkat display itu sebesar 1,6 GB lebih. Artinya bisa share memori sampai dengan hampir 2 GB lebih dari yang 4 GB tadi. Artinya dia akan pakai untuk tampilan segala macam sebesar 2 GB tanpa saya mesti memberikan tambahan memori di dalam perangkat laptop saya. Nah kemudian di sini ada sound. Nah di sini sound artinya name, speaker, high definition, how device, artinya ini adalah perangkat speaker atau output keluaran suara yang ada di laptop saya. Nah di sini juga ada driver. Nah driver itu ibarat sistem penggeraknya. Artinya tanpa ada driver, device ini tidak akan bisa jalan. Tanpa driver dia akan tidak bisa jalan. Oke, jadi kita mesti install namanya driver. Oke, ibarat spare motor tanpa bensin, maka dia akan bisa jalan. Oke, ini informasi mengenai komputer Anda. Lalu kemudian bisa Anda juga klik ya, di sini klik kanan. Nah, Anda bisa klik di sini. Ada dia display setting komputer manajemen. Dia tidak ada. Anda tinggal klik aja di sini. Anda bisa klik di sini yaitu Windows R. Anda bisa lihat device manager. Oke, nggak bisa. Nah ya, saya akan bisa langsung aja dari sini, misalkan di sini device. Oke, ini dia langsung muncul device manager. Nah ini gunanya apa? Ini gunanya adalah ini informasi berbagai perangkat yang tercolok atau yang ada di dalam komputer kita atau PC atau laptop kita ya. Artinya di dalam laptop saya semua perangkatnya yang ada itu terregister atau terdaftar di dalam list Windows Device Manager ini. Misalkan saya lihat nih, misalnya saya lihat di sini ada audio input, jenisnya apa? Ini sudah ada muncul. Terus saya ada biometrik. Nah ini muncul pabrikannya apa, jenisnya apa. Bluetooth, oh saya ada Bluetooth misalkan. Ya, di sini ada Bluetooth device ya. Nah di sini langsung muncul adapternya atau perangkat device-nya jenis apa. Nah, lalu di sini ada misalkan saya pakai mouse, mouse itu bagaimana, jenisnya bagaimana? Oh jenisnya Magnetic Pointing Device. Misalkan saya pakai di keyboard, misalnya di keyboardnya model tipe apa? Oh model tipe standar PS2 misalkan. Nah terus saya misalnya pakai display adapter. Nah di sini pakai displaynya pabrikan Intel. Kalau misalnya kalian pakai GeForce, maka dia akan pakai NVIDIA GeForce atau AMD GeForce dan lain sebagainya ya. Nah di sini bisa akan muncul berbagai, kalau misalkan pakai printer, misalkan printer kan tinggal klik di sini ada menu printer. Nah ya, atau misalnya kalian pakai network adapter. Nah di sini akan munculkan berbagai device perangkat jaringan yang ada di dalam komputer kalian, PC kalian atau di laptop kalian. Misalnya di sini ada gigabit network connection, artinya ini adalah perangkat wireless saya yang ada di dalam sini. Oke, nah jadi sini ada berbagai informasi mengenai spesifikasi perangkat yang ada di dalam laptop saya. Oke, di tasnya sudah oke. Nah kemudian bagaimana caranya saya bisa mengakses folder tanpa antar muka seperti ini. Misalkan saya mau ke data G kampus UMA PTI. Nah, saya bisa akses melalui, coba kita ambil di sini search aja comment. Nah, comment prompt dari menu find search atau bisa pakai shortcut itu Windows R
tombol Windows lalu huruf R. Di sini ketikkan saja CMD. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, mungkin di tempat kalian dia akan berwarna hitam, tapi saya sudah setting customisasi untuk saya karena saya sering gunakan ini. Kalian bisa klik aja di sini start. Nah, di start sini bisa kalian cari CMD. Sini saya simpan nggak CMD. Oh, ini sini tidak ada. Saya set sini komen CMD. Langsung muncul sini CMD. Lalu kalau misalnya kalian menggunakan run as administrator biar bisa digunakan berbagai jenis konfigurasi, maka run as administrator, oke, yes kan saja, maka dia akan muncul layar hitam seperti ini. Oke ya, ini ya. Nah, ini saya akan membesar, klik kanan untuk membesarnya, lalu tekan properties. Nah, klik untuk memperbesar teksnya atau Windowsnya. Layarnya juga bisa. Nah, berapa lebarnya? Oke. Saya tinggal klik aja, oke. Nah, kalian akan munculkan teks yang besar seperti ini. Besar 24 misalkan, oke, seperti ini. Ya, ini saya perkecil, ambil Windowsnya seperti ini. Nah, bedanya adalah di sini dia munculkan sistem 32, Windows 32. Kenapa? Karena tadi di sini saya buatkan dia sebagai administrator, nih, administrator. Namun pada saat saya tekan buat tombol Windows lalu huruf R, lalu saya ketikkan CMD di sini, dia tidak jalan sebagai administrator. Perhatikan di atas ini ada administrator. Oke, nah di sini tapi di sini ada PC Windows 32. Itu bedanya. Ini adalah tampilan antara muka melalui command line, artinya kita pakai ketik perkata tanpa pakai klik. Oke. Nah, misalkan saya mau ke G tadi ya. Ini saya close saja, saya langsung kemari, saya masuk ke G. Ke drive G tadi saya mau masuk ke drive G di sini. Saya masuk kemari. Oke, caranya bagaimana? Kalau dari sini ya, saya tinggal ketik aja G besar, lalu titik 2. Nah, sekarang saya sudah berada di folder G. Artinya saya sudah berada di sini. Nah, oke, ini coba interviewnya saya hilangkan dulu. Oke, nah di folder G. Nah, buktinya di sini saya sudah berada di G. Bagaimana? Saya tinggal klik aja ls di sini, maka akan muncul berbagai folder yang ada di dalam drive G. Betul tidak? Nah, di G tadi ada album. Di G ada tutorial, betul nggak? Ada tutorial. Nah, jadi semua informasi yang ada di sini akan muncul di dalam komen dengan perintah ls. Ya, atau kita bisa lihat dalam bentuk tree seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, dia akan munculkan berbagai tree, artinya dia akan munculkan diagram berbagai struktur arsitektur daripada file-file yang ada di dalam drive G tersebut. Ini ya. Untuk memberhentikannya tinggal Ctrl C saja di sini. Nah, oke, untuk membersihkan layarnya saya tinggal ketika saya ls, maka dia akan bersihkan layar. Oke, nah sekarang saya mau berada tadi di dalam kampus UMA lalu PTI. Nah, bagaimana kalau di sini? Saya tinggal ketik CD. Oke, CD kampus. Ya, CD kampus strip UMA. Maka saya sekarang ada di folder kampus, lalu kemudian ada di folder UMA. Lalu saya mau berada di folder PTI genap. Lalu saya tinggal klik CD lagi. Nah, jadi ada kata kunci CD. Apa itu CD? Kemudian daripada change directory, yaitu CD. Baru ketikkan di situ ada PTI. Sudah. PTI genap. CD PTI. Oke, saya kasih sini. Oke, di sini ada dua folder, yaitu aplikasi komputer ganjil dan PTI. Komputer dan PTI. Langsung mau ketikkan CD. Nah, sesuaikan dengan nama ini, PTI genap 2020. Maka PTI genap genap 2020. Oke, nah sekarang saya berada di dalam folder PTI genap 2020. Nah,
ada file apa saja kah di dalam folder PT Genap? Anda tinggal klik saja di sini, ls lagi. Nah, di sini ada 3 folder. Pertama folder learning, praktikum, PTI, soal tes, seperti itu. Nah, kalau saya mau kembali ke dalam folder kampus, maka saya tinggal cukup cd, ketikkan cd lalu titik 2 kali, maka dia akan berpindah folder. Ketik lagi cd titik 2 kali, maka dia sekarang ada di folder kampus. Oke. Kalau saya mau berpindah ke C tadi, baru tinggal ketik C baru titik 2, baru maka saya akan muncul ke C Windows titik 2. Kenapa langsung ke titik 2? Karena kita sudah berada sebagai administrator Windowsnya, seperti itu. Oke, saya mau close saja, saya tinggal exit, maka dia akan close kan, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Oke, satu lagi sebelum saya sudahi, bagaimana cara menginstal dan menghapus aplikasi. Nah, kalian tinggal search di sini control panel. Oke, ambil control panel. Oke, lalu kalian pilih yang namanya sini nih, program, uninstall program. Nah, di sini kita bisa menginstal berbagai macam aplikasi yang sudah kan tidak pakai lagi. Ya, kan tinggal misalkan di sini saya mau misalkan hilangkan yang namanya nih Corel Graphic Windows Attention. Saya klik di sini, lihat di atasnya sudah muncul status uninstall, maka saya klik uninstall. Oke, maka saya scan, maka dia akan berjalan. Are you sure to want to uninstall? Nah, kita yes kan, maka dia akan terhapus dari atau terremove dari komputer kita atau dari kuota komputer kita. Oke, baik, sudah terhapus ini. Nah, sudah berjalan. Oke, nah kalau untuk menginstal aplikasi, kalian tinggal bisa klik atau tinggal bisa akses langsung ke dalam aplikasi, langsung install di dalam komputer kalian. Baik, itu saja praktikum perdana dari saya mengenai materi pengenalan Windows 10 administratif. Kita akan ketemu atau jumpa kembali di pertemuan kedua minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.